Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Harapanku semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi teman-teman yang sedang diberi ujian sakit ataupun sedang ada masalah, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diganti dengan nikmat sehat seutuhnya. Lantas segera diselesaikan masalah-masalahnya. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum mulai bikin budgeting, yang mana kali ini untuk budgeting minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Maret, saya awalin dulu dengan bikin gambar-gambar kayak gini. Karena menurut saya, dengan ditambah gambar-gambar seperti ini tuh bikin semangat kelola keuangan kita nambah. Oh iya, apabila teman-teman sedang mencari ide atau inspirasi referensi gambar budgeting seperti yang saya buat ini, bisa langsung download aplikasi Pinterest. Untuk penyebutannya itu Pinterest atau Pinterest ya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada salah penyebutan. Pokoknya yang logonya itu seperti ini loh. Nah, langsung ketik aja di kolom pencariannya nanti Boju Inspiration atau jurnal budgeting. Pilihannya tuh banyak banget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan menggambar kita. Jadi meskipun tidak menjago menggambar kayak saya ini, yang penting modal pede dan nekat aja. Nah, nanti hasil akhirnya kita bakalan puas dan marem karena itu bikinan kita sendiri. Sambil ngegambar, aku mau sedikit sharing tentang beberapa hal penting yang mungkin perlu diketahui soal perbudgetingan. Sebenarnya, siapa sih yang paling baik dalam mengatur keuangan atau menjalankan budgeting rumah tangga ini? Apakah itu suami ataukah istri? Apabila bicara soal siapa yang lebih baik, tentunya juga membahas siapa yang sebenarnya paling efektif dalam menangani dan mengelola keuangan. Jawabannya pastilah wanita atau istri. Karena menurut beberapa sumber atau survei sebuah penelitian membuktikan bahwasanya seorang wanita atau istri itu dinilai paling bisa disiplin alias lebih bisa menghemat dalam mengatur keuangan. Lebih lagi, seorang wanita atau istri juga dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui soal kebutuhan rumah, baik istri yang perannya ibu rumah tangga atau bahkan istri yang bekerja. Jadi mereka itu bisa membagi gaji ke berbagai macam anggaran, misalkan menyendirikan anggaran per kebutuhan, untuk makan sendiri, untuk jajan sendiri, pendidikan anak sendiri, kebutuhan rumah, kebutuhan dapur, itu disendiri-sendirikan. Istri juga dinilai lebih teliti, lebih telaten, hati-hati. Namun semua dikembalikan lagi ke keadaan suami dan istri dalam keluarga tersebut. Ada yang keadaan istrinya itu mungkin agak boros atau sulit mengatur keuangan, maka diperlukan peran seorang suami mendidik, memberi penerangan dan pemahaman pada seorang istri bagaimana tentang menghemat serta mengatur baiknya keuangan rumah tangga. Intinya suami dan istri itu memiliki peran penting masing-masing dalam mengatur keuangan. Lebih lagi yang paling penting adalah kekompakan antara suami dan istri untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, sekian dulu sharing saya kali ini ya teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam ulasan tadi, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Dan apabila ada teman-teman yang mau menambahkan info soal ini, bisa dong bagi ilmunya, tulis di kolom komentar ya. Di sini kita sama-sama belajar. Nah, untuk sharingnya tuh udah, kita langsung masuk aja ke budgeting minggu keempat ya. Minggu ini ada tambahan anggaran, yaitu anggaran pegangan. Alhamdulillah ada sedikit tambahan dari Pak Su, jadi aku buat aja anggaran baru. Fungsi dari anggaran baru ini adalah apabila ada kekurangan dalam anggaran pokok, bisa pakai anggaran baru ini. Jadi semaksimal mungkin diminimalisir, jangan sampai ambil tabungan atau sinking fund jika sampai terjadi kebocoran. Berusaha tetap seperti niat di awal, bahwasanya kebutuhan pokok harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi anggaran pegangan ini intinya sebagai dana terpaksa kalau suatu waktu memang terjadinya over budget atau kebocoran anggaran. Oh iya teman-teman, untuk budgeting minggu besok ternyata kita udah masuk aja di bulan Ramadan. Apakah diperlukan menambahi anggaran ketika bulan Ramadan tiba, mengingat bahwasanya keinginan dan kebutuhan pokok di bulan tersebut itu melonjak pesat? Nantikan jawaban saya di video selanjutnya ya. Untuk anggaran jajan masih di 40.000. Lanjut ke anggaran lauk pauk 130.000.
Kemudian untuk jaga-jaga aku anggarin 20.000. Lanjut ke paket data 25.000. Lalu anggaran untuk bensin 15.000. Anggaran untuk listrik minggu ini dapat 10.000. Selanjutnya untuk air PDAM sama 10.000 juga. Lalu anggaran untuk gas 10.000 juga. Untuk groceries minggu ini aku anggarin 50.000. Terakhir untuk sedekah 15.000. Dan untuk anggaran tambahan tadi yaitu pegangan, aku taruh di sini dulu, belum sempat kasih tulisannya. Anggaran pegangan ada 100.000. Alhamdulillah untuk isi dompet survival atau kebutuhan pokoknya udah selesai. Rasanya itu marem dan plong banget gitu ya teman-teman. Masih ada untuk isi sinking fund dan challenge, namun saya bikin untuk part kedua karena memang masih repot, jadi belum sempat nerusin sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang saya buat kali ini. Saya ucapkan kepada semua yang sudah menonton, jazakumullah khairan ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.